Oke, Vitra Airy Style. Your love is rated X. That means you're extra, extra, extraordinary. Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja. Udah siap belum menghadapi new normal? Sesuai dengan janji gue di video beli mobil pre-love, gue hari ini akan mereview satu mobil yang baru gue dapet. Mobil ini gue dapet dalam kondisi bekas atau second dari pemakainya langsung. Dan gue ingin mencoba membuat dia kembali rapi seperti semula lagi. Nah, kondisinya memang sekarang adalah belum 100% sih memang, tapi udah ada beberapa pengerjaan yang sudah gue lakukan. Nah, sekarang kita langsung lihat aja mobil seperti apa. Nah, mobilnya kayak gini guys. Nah, jadi bener banget yang gue dapat sekarang adalah Honda Civic Vario tahun 2000. Jadi yang sudah facelift. Jadi Honda Civic Vario itu kan ada dua jenis tuh di Indonesia. Jadi ada yang pre-facelift dan facelift. Ngomongin soal Honda Civic memiliki sejarah yang cukup panjang sekali di dunia dan di Indonesia. Di awal kemunculannya di tahun 1972, dia itu dalam bentuk Civic hatchback ya. Jadi waktu itu memang Honda membuat Honda Civic itu untuk varian sportinya dengan menggunakan mesin CVCC dan sangat revolusioner dan cukup booming banget di zaman itu. Lalu lanjut lagi ke generasi kedua, lalu lanjut lagi ke generasi ketiga, baru masuk ada sedannya guys, ada sedannya. Dan selanjutnya lagi generasi keempat dan generasi kelima yang tentunya yang di Indonesia itu terkenal dengan Civic Genio. Nah, mobil itu ikonik juga tuh guys. Jadi ada hatchback dan sedannya kan untuk Genio. Jadi kalau misalkan yang hatchback adalah Estilo yang sekarang harganya udah gila banget, dan yang sedan itu Civic Genio, mobil yang digunakan oleh artis ibu kota saat itu di tahun 90-an, yaitu Nike Ardilla, yang sayangnya di saat mudanya dia meninggal karena kecelakaan dengan mobil itu juga. Nah setelah Genio masuklah ke varian Civic Vario. Nah, Vario ini mengalami beberapa perubahan dari model sebelumnya. Nah, di belakang gue udah ada Honda Civic Vario. Kita langsung aja lihat. Dia masuk ke varian mesin yang sudah menggunakan teknologi VTEC. Ya, walaupun teknologi VTEC yang digunakan di Civic Vario ini bukan untuk yang soal performa yang seperti ini, tapi dia lebih ke arah efisiensi. Nah, jadi sekarang ya Honda Civic Vario ini tuh adalah yang facelift. Jadi di sini velgnya gue udah ganti, langsung ngevelg aja karena yang paling berbeda itu di velg ini gue udah ganti dengan menggunakan velg OM dari Honda sendiri, yaitu Jazz VTEC di 2006. Lalu kita di depan sekarang dia sudah menggunakan lampu kristal seperti ini. Dia sudah menggunakan LED juga, dan ada tambahan fog lamp nih guys. Ya, sebenarnya standarnya nggak ada fog lamp, tapi ada tambahan fog lamp. Lalu diffuser di bawah juga ini aksesoris tambahan. Lalu dia sekarang ini adalah bawaan asli grill ya dari Honda sendiri. Ini belum gue cuci guys, jadi kemarin hujan, jadi gue review apa adanya aja. Nah sekarang di bagian depan ini harusnya lampu seinnya itu kalau misalkan versi JDM dia warna kuning, tapi untuk Indonesia dia clear seperti ini. Ya, jadi ini masih ori ya guys, ada Stanley Honda.
Lalu untuk sen samping dia juga masih ada lengkap di sini. Nah, di sini juga dia ada side body molding, memang bawaan dari pabrikan. Ya. Lalu untuk spionnya dia sudah bisa electric mirror, jadi bisa diatur dari dalam untuk sudutnya sendiri. Nah, dia udah double disc juga nih guys, kayak gini. Nah, yang membedakan dari Honda Civic Vario pre-facelift dan facelift adalah bagian belakangnya, karena lampunya itu berbeda jauh banget. Jadi kalau misalkan yang di bawah 99 tahun 1999 itu tidak seperti ini lampunya. Jadi ini lebih modern karena dia sudah menggunakan lampu kristal. Lalu gue di sini menggunakan knalpot Fujitsu. Di sini suaranya cukup garing banget nih guys. Lalu di bagian bagasi ini nggak bisa buka dari luar, harus pakai kunci kalau nggak dari dalam. Ini cukup luas sih guys ya. Ini ada kardus bekas gua bawa sepeda. Jadi ini cukup luas banget. Di sini masih mulus banget sih. Dan dia ada ban cadangannya juga. Ban cadangannya full size sih, lumayan. Nah, di sini harusnya dia ada DVD changer atau CD changer nih. Cuman mungkin dari pemilik sebelumnya dicopot atau gimana gitu ya. Itu kita akan bahas mengenai sektor mesin. Nah, mesinnya dari Honda Civic Vario ini dia menggunakan mesin SHC VTEC 1600 cc. Bener modifiable banget. Tapi nggak cuma mesin ini doang juga. Nah, kita juga bisa upgrade mesin ini guys, sampai dari K20, B16, mesin Type R itu masuk guys, karena dia engine bay ini sangat luas banget. Ya, engine bay sangat luas banget, jadi sangat mudah sekali memasukkan mesin-mesin Honda yang cc-nya besar-besar dan lebih besar dari ini pastinya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sini ukuran radiator sangat kecil sih guys dibandingkan dengan mobil-mobil sekarang. Itu kenapa banyak sekali problem dari mobil ini adalah terkait temperatur yang naik turun. Jadi di sini kita perlu perhatiin banget nih untuk temperatur ya guys nih. Jadi temperatur di sini tuh sangat riskan lah. Tapi kalau misalkan ditangani dengan baik itu tidak jadi masalah. Karena di sampingnya ada kondensor AC. Jadi kondensor AC ini tuh dekat banget sama header. Jadi panas dari header tersebut akan berpengaruh secara nggak langsung ke sistem pendinginan ini semua, karena emang dari desainnya seperti itu. Nah, lalu overall sih memang kebanyakan masalahnya hanya itu aja, dan kaki-kaki paling sih. Kalau kaki-kaki itu hampir semua mobil, bahkan mobil penggerak roda depan pun itu hampir semuanya pasti bermasalah. Kalau kita lihat nih, boosternya cukup gede banget. Nah, ini kelihatan banget kalau misalkan pemilik sebelumnya dia baru ganti booster master rem. Itu kenapa master remnya tadi tuh cukup pakem banget sih menurut gue. Nah, di sini dia belum ada cover, jadi masih kelihatannya berantakan. Lalu untuk kap mesinnya pun tidak ada peredam di sini. Nah, di sini lengkap juga, masih ada nomor rangka dan kode warna. Jadi di sini kalau misalkan di katalog namanya adalah Alabaster Silver Metallic. Oke, Vitra Airy Style. Jadi ini juga dia menggunakan dashboard soft touch, jadi enak banget nih. Dan masih mulus banget, nggak ada pecah-pecah. Lalu untuk bagian dalamnya dia menggunakan audionya, ini udah upgrade nih sebenarnya nih. Harusnya dia masih pakai kaset, tapi dia udah mungkin lebih modern, jadi ingin mutar musik dari HP ya di upgrade lah seperti ini. Lalu untuk jamnya sendiri ini masih hidup loh guys, jadi jarang banget ya mobil sekarang bahkan udah nggak ada jam digital kayak gini ya. Mungkin sekarang udah digantikan dengan audio yang sudah touchscreen seperti itu. Lalu yang unik juga ya, di sini AC-nya dia ada di atas dashboard nih, untuk kalau misalkan lagi hujan kan kadang suka berembun, kita bisa nyalain dengan di sini. Dia bisa nyalain AC di atas dashboard. Jadi ini juga belum ada airbag juga ya guys ya.
Jadi belum ada airbag. Nah, baru generasi berikutnya yang VTIS baru ada airbag. Ini juga nggak ada airbag. Lalu untuk glove boxnya ini kecil banget, tapi lumayan lah buat tempat penyimpanan. Nah, ini overall nih nyaman banget sih untuk baris pertamanya. Dia emang fun to drive banget. Lalu di bagian sini center console nih, yang menarik ada ini nih, cup holder. Ya ampun, cup holdernya itu rapi banget, tertutup begini, unik sih emang. Ini juga ada asbak. Ya ampun, ini khas banget di mobil tahun 90-an ya, ada asbak. Tapi gue nggak ngerokok, jadi nggak gunanya untuk koin atau barang berharga lah. Ini juga ada lighter, jadi untuk colok USB ataupun untuk korek api. Lalu di sini ada electric mirrornya juga, dan ini untuk fog lamp. Ya overall masih utuh banget, bagus. Setirnya pun sangat bagus. Mungkin ini agak sedikit retrim sih ya, tapi masih bagus. Nah, lalu bagian shifternya nih guys. Shifternya ini tuh gua upgrade sih emang. Gua upgrade dengan versi Type R titanium. Ini biar nyaman aja sih gua dalam mengoper giginya, dan lebih kelihatan lebih manis gitu. Tapi orinya masih ada kok guys, jadi tinggal dipasang aja. Orinya tuh kayak gini nih. Ini ada nih. Ini orinya. Ya selera sih guys, tapi untuk selama ini gue pakai sih, gue ganti yang pakai ini dulu. Nah, lalu untuk rem tangannya juga dia masih model tarik, belum yang tombol. Ya iyalah, tahun 2000 gitu ya, Honda ngasih yang tombol kayak susah gitu. Lalu ini juga ada tempat penyimpanan lagi nih guys, nih cukup gede sih, bisa masuk beberapa HP. Nah, ini joknya juga nyaman nih guys nih. Jadi dia bisa naik turun juga. Nah tuh, dulu Honda tidak terlalu pelit ya ngasih fitur, sekarang juga nggak pelit sih. Lalu bagian joknya nih, joknya masih bagus banget. Dia menggunakan fabric, dan dia di sini ada kayak warna biru, ungu, dan putihnya gitu guys. Jadi tricolor gitu. Unik banget sih. Dari jok, door trim juga dia menggunakan fabric. Nah, ini dia kalau misalkan mau buka bagasi ada di belakang, buka tangki bensin ada di sini juga, ada dua. Lalu ini untuk buka mesin. Oke, setelah lihat baris pertama, kita lihat baris keduanya yuk. Ya, di baris kedua ini gue sih merasa sangat nyaman banget buat duduk ya, karena ini adalah posisi nyetir gua di depan, nyaman dengan tinggi gua yang 174. Di sini headroom masih ada, tapi untuk headrest sih cukup minim banget ya, karena dia nggak bisa adjust naik turun. Tapi kalau misalkan kita agak sedikit maju gitu ya, nah di sini mungkin lebih nyaman. Nah, di baris kedua ini itu legroomnya cukup lumayan, jadi di sini masih ada sisa 4 jari. Lalu dia juga ada armrest kayak gini, tapi dia nggak bisa tembus ke belakang ya, kayak mobil-mobil zaman sekarang buat ngambil apa gitu. Lalu di belakang juga dia ada speaker di sini. Di sini ada handle, dan ini udah ada lampu juga. Lampunya pakai udah pakai LED, jadi udah modern. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan power window di sini. Dan door trimnya pun di sini soft touch loh, lumayan loh. Dan juga sudah ada di sini apa ya, seat back pocket, lumayan buat naruh majalah. Dan juga di sini lagi-lagi ada asbak lagi. Emang mungkin zaman dulu itu ngerokok merupakan hal yang sangat common banget ya, kayak kita minum air putih. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan ini seat belt 3 titik, luar biasa. Ya kalau gitu kita langsung test ride aja. Ya impresi berkendara sekarang gua lagi ada di jalan tol. Ini sih
banget karena dia udah power steering juga. Dan untuk suspensinya sih dia tuh cukup rigid sih, jadi kalau misalkan kita ada melewati jalan bergelombang itu kita kayak berasa ikut juga gitu loh, bergoyang juga gitu. Jadi kayak di mobil-mobil yang mobil sporty sih memang ini pakem banget, karena kalau tadi kita lihat boosternya gede banget sih emang kayak GPI itu. Mengingatkan gua dengan Civic VTIS yang dulu pernah ada juga, yang gua pakai juga. Kesannya tuh lebih keren ini gitu guys, karena apa ya, kalau Civic VTIS itu artinya 1 tahun lebih muda dari ini. Jadi ada model terbaru dari generasi yang ini. Dia itu lebih ke arah elegan karena joknya pun udah kulit, plafonnya ke kulit, dan warnanya itu udah ivory, jadi terang banget. Nah kalau ini tuh benar-benar sporty sih guys ya, benar-benar generasi terakhir yang emang benar-benar dibuat oleh Honda untuk mobil yang sporty, karena emang gampang banget dimodifikasi, baik sektor mesin, kayak kaki, interior, eksterior, ataupun apa gitu. Juga masih enak banget sih buat harian, nyaman, AC pun dingin, lalu spare part juga melimpah. Lalu kalau emang dibandingkan dengan LCGC sih, konsumsi bahan bakarnya emang tidak bisa dibilang irit juga mobil ini, karena yang teknologi di saat itu, walaupun fintechnya itu lebih ke arah ke efisiensi bahan bakar, tapi kalau dibandingkan dengan iVTEC zaman sekarang sih jauh sih lebih irit dari zaman sekarang pastinya ya. Oke, sekian video dari gue. Thank you banget udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.